Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman. Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tuntun kami, agar firman yang kami dengar dapat benar-benar memberi kami untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya baca sekali lagi bagi kita. Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita adalah baik dan benar. Artinya, saudara dan saya sebagai orang Kristen, jangan kita mengenal Tuhan lewat apa kata orang. Tetapi baiklah kita mengenal siapa Yesus itu di dalam hidup kita dari apa yang Allah singkapkan bagi hidup saudara dan saya. Mungkin saudara mendengarkan cerita waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Ada yang berkata, mungkin engkau Yeremia, mungkin engkau Elia, mungkin engkau salah satu dari para nabi, atau mungkin engkau Yohanes. Tetapi dikatakan, waktu dia bertanya lagi, menurut kamu siapakah aku? Dikatakan, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Simon, di atas perkataanmu Simon, aku akan mendirikan gerejaku. Mengapa Yesus mau berkata di atas namanya Petrus, dia akan membangun gerejanya? Artinya, karena apa yang dikatakan oleh Petrus itu merupakan ungkapan yang disingkapkan oleh Allah, dan itu akan membuat gereja Tuhan yang berdiri di atas singkapan Allah, gereja itu akan mengalami kekuatan. Artinya gereja itu tidak akan pernah goyah. Tapi kalau gereja hanya mengenal bahwa Yesus itu dari apa kata orang, maka itu tidak akan pernah membuat gereja itu bisa berdiri kuat. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau murid-murid bertanya kepada Yesus bahwa apakah tandanya kalau semuanya itu akan terjadi, mereka bertanya tentang akhir zaman. Yesus berkata bahwa waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus mau ingatkan kepada murid-muridnya, bahkan bagi sekalian kita yang mendengarkan firman di hari ini. Yesus ingin katakan dan mengingatkan kita bahwa akhir zaman itu akan ditandai dengan penyesatan. Nah, penyesatan di sini tidak berbicara saudara dan saya akan disesatkan dengan saja hal-hal, misalnya orang membawa kita ke satu tempat yang lain. Tidak, saudara. Tetapi yang ingin dikatakan bagi kita soal penyesatan di sini adalah akan timbul banyak orang dengan memakai segala cara, lewat perkataan, lewat apa saja, dapat menyesatkan kehidupan saudara dan saya, membuat saudara dan saya disesatkan lewat pemahaman kita tentang siapa itu Yesus, sehingga membuat perjalanan kehidupan kita yang tadinya percaya Yesus bisa membuat kita tidak percaya lagi kepada Yesus. Kita akan meragukan Dia, kita akan tidak percaya kepada Dia, bahkan kita tidak akan bergantung kepada Dia. Nah, itu yang tandanya saudara dan saya disesatkan. Nah, oleh karena itu Yesus berkata, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini ada banyak hal bisa menyesatkan saudara dan saya. Mungkin saudara sadar atau tidak, lewat apa yang kita dengar dari perkataan orang, lewat apa yang kita lihat, lewat segala media-media yang ada, terkadang tanpa kita berhikmat kepada Tuhan, membuat kita mudah untuk disesatkan. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki pengenalan yang sungguh siapa itu Yesus Kristus dalam hidup kita. Baiklah pengenalan kita, karena Allah yang menyingkapkan itu bagi kehidupan saudara dan saya, supaya kita tidak mudah untuk disesatkan. Karena
banyak hal bisa membuat saudara dan saya itu akan bisa bertanya-tanya, apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah Tuhan itu melihat hidup kita atau tidak? Dan pasti kita akan meragukan kuasa Tuhan. Kita akan meragukan apa yang telah Tuhan firmankan bagi kehidupan saudara dan saya. Kita meragukannya karena apa? Karena kita tidak memiliki penyingkapan yang benar tentang siapa Yesus dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu, baiklah sebagai orang Kristen dalam menjalani hari-hari hidup kita, supaya saudara dan saya tidak disesatkan, tetapi kita akan terus bisa hidup percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita belajar untuk mengenal Tuhan itu dengan baik dan benar dalam hidup kita. Baiklah kita akan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kehidupan kita yang dibangun sungguh-sungguh kepada Tuhan akan membuat hidup saudara dan saya akan terus mendapat singkapan-singkapan tentang siapa Yesus Kristus yang kita percayai di dalam hidup kita. Pemirsa Klafus yang diberkati oleh Tuhan, di hari-hari hidup kita sekarang ini, banyak hal sekali lagi saya katakan dapat menyesatkan kita. Mungkin media handphone saudara bisa menyesatkan saudara. Mungkin dari berbagai macam hal yang saudara dengar dari apa kata orang bisa menyesatkan saudara. Situasi keadaan bisa menyesatkan kita. Apa saja bisa menyesatkan kita. Jangan sampai saudara dan saya disesatkan. Mari kita bangun hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana supaya kita membangun hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Jangan hidup sebagai orang Kristen yang asal menjadi Kristen saja. Tapi baiklah, kekristenan yang kita jalani itu akan membuat kita semakin mengenal siapa Yesus yang kita sembah. Sehingga kekristenan kita itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Akan menjadi hidup kita lebih kuat dan lebih kuat di dalam Tuhan. Dengan membangun kehidupan kekristenan kita, menjalaninya dengan penuh kesungguhan, saya percaya kita tidak akan mudah disesatkan oleh apapun juga. Yang kedua, pastikan setiap kebenaran firman yang saudara dengar, firman itu tersingkap dalam hidup saudara. Jangan kita hanya datang, kita hanya mendengarkan khotbah, tetapi kita tidak rindu untuk firman itu tersingkap bagi kita. Pastikan kerinduan kita setiap kali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita katakan, Tuhan, saya rindu untuk saya bisa menangkap suara Tuhan di dalam. Saya rindu untuk saya bisa mengerti apa yang Tuhan katakan. Saya percaya dengan kerinduan itu, maka Tuhan akan mensingkapkan bagi saudara dan saya tentang firman yang kita dengar. Itu yang membuat sehingga kita akan bisa berdiri tegak. Kita tidak akan pernah mudah untuk disesatkan oleh apapun juga. Ingat, iblis bisa memakai banyak hal untuk menyesatkan hidup saudara dan saya. Dan iblis itu tidak kelihatan. Dan oleh karena itu, karena iblis tidak kelihatan, maka iblis bisa membuat hidup kita ini terus diganggu. Dia bisa menyesatkan kita tanpa kita sadari. Nah, oleh karena itu, dua hal ini kalau kita bangun dalam hidup kita, saya percaya kekristenan yang kita jalani itu bukan sekedar suatu perjalanan kepercayaan saja, tapi kekristenan itu akan membuat kita berkemenangan di sepanjang perjalanan hidup kita. Kita akan dilimpahkan hikmat Tuhan. Kita akan dimampukan untuk melihat mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan. Karena hikmat Tuhan yang memampukan kita untuk melihat semuanya itu, supaya kita tidak disesatkan. Bangunlah hidup kita terus dengan firman Tuhan. Jangan sampai engkau disesatkan lewat situasi keadaan yang engkau alami, lewat apa saja yang kau alami dalam hidupmu. Jangan sampai engkau disesatkan. Bangun hidup kita sungguh-sungguh dengan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya firman-Mu yang ya dan amin dalam hidup kami. Kami rindu untuk mengenali Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kami. Kami percaya dengan pengenalan kami tentang Yesus Kristus yang baik dan benar, membuat kami tidak akan pernah untuk mengalami hal-hal yang dapat menyesatkan hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, membangun hidup kami semakin memiliki pengenalan yang baik dan benar tentang Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.